acara tanya jawab agama Islam bersama Bapak Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha setiap hari Jumat atau malam Sabtu pukul 20.00 WITA di radio kesayangan Anda, Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Layangkan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam lewat pesan singkat atau lewat surat ke Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Radio Hamzan Wadi, suara petunjuk dan penyejuk hati. Acara tanya jawab agama Islam bersama Bapak Tuan Guru Haji 00 WITA di radio kesayangan Anda, Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Layangkan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam lewat pesan singkat atau lewat surat ke Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Radio Hamzan Wadi, suara petunjuk dan penyejuk hati. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa fadwa ayyadana wa watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amirna wa watan dini islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun anda berada pada malam ini, selamat jumpa lagi. Moga-moga saya jumpai Sami bersama keluarga sehat walafiat di Ramadan. Kita ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul maghfirah, marhaban syahrul tilawah, marhaban ya khairu syahrillah. Demikian kita ucapkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan insya-Allah mungkin lebih seminggu lagi kita akan jumpa dengan bulan suci Ramadan, mana kita dianjurkan Nabi SAW untuk menyambutnya dengan rasa bahagia dan gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa merasa bahagia senang nyambut datangnya bulan Ramadan, haram tubuhnya disentuh api neraka. Kenapa? Karena bulan Ramadan kita akan dapatkan janji ampunan dari Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan dasar keimanan dan keikhlasan, diampunkan Allah dosa-dosa yang sudah, dosa 11 bulan dapat ampunan Allah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa-siapa yang qiyam Ramadan, solat tarawih witir bulan Ramadan, dasar keimanan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa yang sudah-sudah. Amin. Allahumma amin. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, biasanya tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan, setiap tanggal ganjil dihidupkan dengan kegiatan amal ibadah, solat dan sebagainya, maka Allah ampuni dosa-dosa yang sudah-sudah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan dapat ampunan Allah karena semuanya kita amalkan, mudah-mudahan.
Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar untuk baca khutbah. Naik tangga pertama, Nabi baca amin. Naik tangga kedua, Nabi baca amin. Naik tangga ketiga, Nabi baca amin. Selesai solat, Nabi kita SAW ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, engkau naik mimbar tadi, kau baca amin 3 kali. Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah?" "Oh, tadi aku didatangi oleh malaikat Jibril, suruh baca amin. Jibril baca doa." "Apa doanya Rasulullah?" "Doa yang pertama, ya Allah, ya Rabb, siapa-siapa ketemu bulan suci Ramadan dan tidak melaksanakan amaliyah Ramadan, puasa tidak, tarawih tidak, tadarus tidak, dan sebagainya, sedekah tidak, maka janganlah mereka dapat rahmat, dapat ampunanmu ya Allah." Nabi baca amin. Kalau Nabi baca amin, Jibril baca doa, mesti doanya kabul. Mesti doanya kabul. Yang kedua, ya Allah, ya Rabb, siapa-siapa yang masih ibu bapaknya, dia tidak berbakti kepada ibu bapaknya, maka janganlah ia dapatkan ampunanmu ya Allah, rahmatmu. Nabi baca amin, amin. InsyaAllah kabul jadinya. 3. Siapa-siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut orang, dia tidak ikut serta baca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim barik alaih. Dia tidak baca salawat untuk Nabi, berarti dia tidak cinta pada Nabi. Jangan diberikan rahmat, jangan diberikan ampunan, jangan diberikan keridaan orang seperti itu. Nabi membaca amin. Karena itu maka mari kita sambut Ramadan, dapat rahmat ampunan. Mari kita baca salawat pada Nabi SAW dan mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Moga-moga dapat rahmat ampunannya Allah. Amin. Allah amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, 2-3 hari yang lalu kami diskusi bersama Thalibat Ma'had tingkat 4, semester 8 kalau kita pergi. Diskusi tentang nama-nama bulan suci Ramadan yang anda kenal, yang anda ketahui, yang anda baca di Quran maupun anda baca di hadis Nabi. Berapa macam nama daripada bulan suci Ramadan. Setelah diskusi, disebutkan satu persatu, ternyata tidak kurang dari 23 sampai 24 nama bulan suci Ramadan. Itu menunjukkan mulianya bulan Ramadan. Nabi mengadakan Fadlu Sya'ban ala sa'iri syur kafadli ala sa'iril anbiya. Kelebihan bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya seperti keutamaan dan kelebihan aku dibanding nabi-nabi yang lainnya. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur. Kelebihan Ramadan banding bulan-bulan lain seperti kelebihannya Allah dibanding hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Kita ini. Kemuliaan Allah dibanding makhluk. Apalah kita. Itulah kelebihan bulan suci Ramadan. Karena itu namanya sangat banyak sekali. Karena itu wajar sangat pantas kita umat Islam merasa bahagia, senang datangnya Ramadan. Karena dulu setelah lebaran Idul Fitri, semua kita berdoa mudah-mudahan kita ketemu lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan jumpa lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita jumpa dalam 10 hari yang akan datang. Tapi banyak saudara kita yang lebih awal mendahului kita meninggal dunia. Tadi saya menghadiri acara pemakaman salah seorang jemaah kita di Lutfi Wengkang Loyok. Meninggal dunia mendadak dalam usia kita 60 tahun. 3-4 hari yang lalu juga salah seorang tetangga pembeli kerabat kita meninggal dunia, guru SMP. Umur 53 tahun. Juga meninggal dunia mendadak karena serangan jantung. Berapa waktu yang lalu ada salah seorang narapidana di penjara Selong. Juga meninggal dunia mendadak di ruangannya karena serangan jantung. Dibawa ke rumah sakit, periksa, dia meninggal karena serangan jantung. Banyak sekali. Demikian pula petugas-petugas KPPS, pemilu. Tak kurang dari 90-an orang meninggal dunia karena kecapean, kelelahan dan faktor-faktor lain sebagai petugas pemilu
pada pemilu yang kemarin. Itulah dia para pendengar tentang kematian. Kita bersyukur mudah-mudahan masih umur kita besok walaupun belum ada jaminan. Maka nama bulan suci Ramadan pertama, Nabi mengatakan, Ja'akumul mutahhir, telah datang pada kalian al-mutahhir, yang mensucikan. Apa mensucikan ya Rasulullah? Bulan Ramadan. Sucikan kalian pada dosa-dosa dan kesalahan kalian. Bulan Ramadan disebut al-mutahhir, mensucikan kalian dari dosa-dosa kalian. Alhamdulillah. Dan yang kedua, bulan Ramadan disebut Sayyidul Syuhur, pemimpinnya semua bulan. Ada namanya Sayyidul Ayyam, mimpin semua hari. Ada namanya iaitu apa lagi? Sayyidul Istighfar, mimpin istighfar. Banyak lagi. Sayyidun, pemimpin. Nah, bulan Ramadan disebut Sayyidul Syuhur, pemimpinnya semua bulan. Rajanya semua bulan. Yang berikut namanya yaitu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ada apa? Bulan turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran dari Allah yaitu ke mana yaitu ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Dari Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah, kemudian kanjeng Nabi SAW. Turunnya pada bulan suci Ramadan, Syahrul Quran. Dan nama yang lain Syahrul Syam, bulan menahan diri, puasa. Puasa Syam artinya menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan yang lain-lainnya. Sehingga puasa ada 3 macam menurut ulama-ulama tasawuf kita. Pertama yaitu puasa umum, saumul awam, puasa awam. Dan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, tapi hati, anggota badan tidak ikut puasa. Yang kedua, puasa khusus. Tidak hanya mulut dan kemaluan puasa, tapi juga anggota badan, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut ikut berpuasa. Puasa khusus. Yang ketiga, makan khusus atau puasa istimewa. Semuanya puasa ikut juga puasa hati kita. Banyak berzikir pada Allah, banyak bertobat pada Allah, banyak istighfar pada Allah, banyak baca Quran dan seterusnya. Itu namanya puasa khusus, puasa istimewa. Moga-moga kita memperoleh puasa khusus. Amin. Allahumma amin. Nama berikutnya bulan Ramadan adalah Syahrul Najat, bulan keselamatan. Kita selamat dari godaan syaitan, selamat dari bala bencana musibah. Mana Nabi mengadakan yaitu Inna da'wat mustajabah. Sungguhnya doa-doa dikabulkan bulan suci Ramadan. Naumus saim ibadah. Tidurnya orang puasa masuk ibadah. Samtuhu tasbihun. Diamnya itu masuk tasbih. Amaluhu mudha'afun. Amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Wa dhunubu maghfur. Dosa-dosanya diampun Allah. Kemudian berikutnya yaitu rezekinya bertambah-tambah pada bulan suci Ramadan. Itu dia. Jadi tidurnya ibadah, diamnya termasuk tasbih, kemudian amalnya berlipat ganda pahalanya, doanya kabul-kabul, dosanya diampunkan Allah. Karena itu maka bulan Ramadan disebut bulan keselamatan, dosa-dosa diampun. Bala bencana ditahan dalam bulan Ramadan. Yang berikutnya bulan Ramadan disebut Syahrul Jud, bulan bermurah hati. Umat Islam murah hati bulan Ramadan. Tak ada yang pelit-pelit, tak ada yang medit-medit, tak ada yang bakhil-bakhil. Semuanya pemurah. Karena mengenal bahawa hadis Nabi mengatakan, siapa yang bersedekah pada orang yang berbuka puasa, pun hanya sebiji korma segelas air, maka 3 dapatnya. Pertama, ampunan atas dosa-dosanya. Kedua, membebaskannya daripada
azab api neraka. Tidak dapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa yang diberinya sedekah tersebut. Itu dia kelebihannya sehingga disebut Syahrul Jud. Bulan Ramadan, bulan ditambah rezeki orang-orang beriman. Amin. Nama yang lain, bulan Ramadan Syahrul Tilawah, bulan banyak membaca, bulan banyak-banyak membaca. Tidak hanya baca Quran tentang agama Islam, tak itu fikih, tak itu tasawuf, tak itu akhlak dan sebagainya, banyak kita baca. Khususnya tentu adalah tentang ibadah puasa. Saya bongkar-bongkar buku saya. Ternyata tidak kurang dari 10-15 buku tentang masalah puasa yang saya miliki, yang saya beli dulu-dulu saat saya bakti taat pada Maulana Syekh, iaitu disuruh banyak beli kitab. Daripada beli rokok, beli kitab. Saya mentaati beliau. Saya tidak bisa merokok seumur hidup sekarang, dan harga rokok kita pakai beli kitab. Bahkan saya kadang-kadang disuruh oleh beliau untuk memberikan beliau kitab. Belikan saya 2 untuk 2 anakku, Siti Rauhun dan Siti Raihanun. Kata beliau, saya pergi memberikan kitab untuk beliau berdua. Itulah motivasi dari beliau untuk kita rajin membeli kitab. Ada yang kitab yang saya beli itu baru sekarang saya baca. Dulu belum sempat. Masya Allah. Kemudian nama bulan Ramadan berikutnya Syahrul Hidayah, bulan petunjuk hidayah. Mungkin orang yang tadinya malas ibadah, malas untuk ilmu dan sebagainya, datang bulan Ramadan, diberikan Allah petunjuk hidayah, enggak dia rajin ibadah, rajin baca, rajin solat, rajin membaca Al-Quran dan seterusnya. Syahrul Hidayah. Nama yang lain, Syahrul Sabri, bulan tidak bersabar. Sabar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami isteri. Sabar, tidak marah dan sebagainya, tidak kecewa. Walaupun dicaci maki orang, dihina orang. Dan tidak berbalas, sabar. Dia namanya lain adalah Syahrul Tarwiyah, bulan pendidikan. Kita dapat pendidikan dari Allah supaya kita menjadi la'allakum tattaqun, ya orang yang takwa, la'allakum tashkurun, jadi orang pandai bersyukur, la'allahum yarsudun, jadi orang selalu dalam petunjuk bimbingan pengayoman Allah Taala. Kemudian nama lainnya bulan Ramadan Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Kita umat Islam saling sayang menyayang. Orang tua sayang pada anak, anak sayang pada orang tua, suami sayang pada isteri, isteri hormat kepada suami. Gitu seterusnya. Saling sayang menyayang satu sama lainnya. Syahrul Rahmah. Kemudian nama yang lain, Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulannya Allah. Semua bulan memang milik Allah. Dan nama lainnya Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Siapa yang diampun Allah, sudah sebutkan tadi. Siapa yang puasa dasar iman dan ikhlas. Siapa yang tarawih dasar iman ikhlas. Siapa yang hidupkan malam Al-Qadar dasar iman ikhlas. Siapa yang banyak baca Quran. Siapa yang banyak sedekah. Semuanya dapatkan ampunan Allah Ta'ala. Syahrul Maghfirah. Nama yang lain Syahrul, banyak mohon ampun pada Allah. Kerana Allah Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya bulan suci Ramadan. Syahrul Ijabah. Nama lain bulan diterimanya, dikabulnya doa-doa. Nabi mengatakan termasuk yang kabul doa da'watus shaim imda iftarih. Paling kabul doa di antara lain adalah doa orang puasa saat mereka berbuka puasa. Maka jangan sampai hanya Allah malakat sumtu wabika mantu. Juga ditambah dengan doa lain, pada Allah mapili. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, bul afu anni, umpama. Mohon ampunan juga samping mohon yang lainnya. Dan nama yang lain dalam Ramadan Syahrul Muasat, bulan saling tolong-nolong, saling beri-memberi, saling atongang, saling jonjok, saling sapatin, saling tanjak bahasa Inggrisnya. Alangkah indahnya kita dengan tangga saling antarkan apa masakan yang dibikin oleh tetangga. Kita juga demikian, saling memberi, saling tolong, saling syafaatin. Mudah-mudahan seperti itu masih berlaku.
Dia nama lain syahrul ummati. Bulan Ramadan disebut bulan umatku, bulan umatku. Syahrun azimun mubarak. Bulan Ramadan disebut bulan yang agung, penuh barokah, penuh keberkatan dari Allah. Nama yang lain yaitu syahrun fihi lailatun khairum min alf syahrin. Bulan di mana ada satu malam lebih mulia pada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan nama yang lain syahrul jihad, bulan kita berjuang, terutama berjuang melawan hawa nafsu, godaan syaitan, hawa nafsu. Kemudian syahrul amal, bulan banyak beramal. Kita beramal bulan Ramadan 24 jam. 24 jam. Ibadah terpanjang adalah ibadah puasa. Kalau ibadah haji kan terbatas, mungkin 5-10 hari. Okay? Kemudian solat paling 10 menit, 15 menit. Tapi ibadah puasa siang dan malam, pagi dan sore, tetap nilai ibadah. Tidur saja ibadah, diamnya saja ibadah. Karena itu maka mari kita manfaatkan puasa kita besok. Kemudian nama lainnya yaitu syahrul ibadah. Sudah tadi. Okay? Bulan kita banyak beribadah siang, malam, pagi, sore. Nama yang lain Sayyidus Syuhur, rajanya semua bulan. Dan nama lain syahrun zadu fihi rizqul mu'minin. Bulan ditambah-tambah rezeki orang beriman. Kalau dilihat jumlahnya berapa, Antuna saya katakan pada talibat mahad 24 nama bulan suci Ramadan. Menunjukkan mulianya bulan ini. Karena itu mari pada bulan Ramadan kita sucikan hati untuk masuk bulan suci. Kalau masih kotor, tidak ada gunanya. Nabi mengatakan, khamsatu asya tubdulus saum tangkudul wudu. 5 macam perbuatan membatalkan puasa, membatalkan wudu. Apa itu? Pertama, al-kadhibu, berbohong. Bohong bulan puasa batal wudu kita. Kemudian berikutnya yaitu al-ghibah, mengumpat menggunjing. 3, an-namimah, ngadu domba, fitnah. Dan al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian wan nadhuru syahwatin, memandang dengan nafsu syahwat. Para cewek, cowok waspada. Batal puasa Anda, batal wudu Anda. Kenapa? Memandang dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan terpelihara daripadanya. Amin. Allahumma amin. Baik, para pendengar, kita lanjut. Apa motivasi ibadah puasa? Tujuan ibadah puasa, hikmah ibadah puasa. Pertama, hikmah ibadah dulu, secara umum. Apa hikmah kita? Tujuan Allah menjadikan kita sebagai manusia adalah lil ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Bukan hanya untuk sekedar makan-makan, senang-senang, sendagu raut, tamasah. Lah itu mati. Tidak. Tujuan hidup kita adalah lil ibadah. Yang kedua, untuk menaikkan janji. Kita taat pada Allah kalau kita sudah jadi manusia. Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Apakah aku Tuhan yang akan kalian sembah? Qalu, semua kita menjawab, bala syahid, meranda kaji Allah. Kami bersaksi untuk itu. Kami akan menyembah engkau ya Allah. Tahu-tahu setelah jadi manusia, banyak orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau ibadah pada Allah, mengingkari janjinya kepada Allah. Besok akan diminta tanggung jawabnya. Kenapa kalian tidak melaksanakan janji kepada Allah? Kemudian ibadah dalam makanan rohani. Makanan rohani kita adalah ibadah. Makanan jasmani ambon, nasi, jangan, ikan, daging, pisang goreng, apam panas. Semua itu makanan jasmani. Makanan rohani adalah ibadah. Wa syifa'u lima fis sudur. Dengan ibadah kita akan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat kita peroleh daripada ibadah kita. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum husna ma'ab. Orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan tempat kembali yang paling indah, paling baik, yaitu alam syurga. Amin.
Dan dengan kita ibadah, kita dapat rahmat. Ulaika yarjuna rahmatullah. Orang beramal, beribadah, beriman, mereka mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingan ibadah secara umum. Sekarang secara khusus untuk ibadah puasa. Pertama, ibadah puasa jadikan kita jadi hamba Allah yang takwa. La'allakum tattaqun. Mana dia orang takwa? Sangat banyak tanda orang takwa hajat. Shadiqin, orang yang jujur. Kemudian al-qanitin, orang yang taat bakti. Dan mumpikin, orang yang suka impak sedekah, tidak pelit. Dan yang berikutnya yaitu wal mustaghfirin bil ashar, orangnya suka istighfar mohon ampun menjelang waktu subuh, masih boleh makan sahur. Itu antara. Dan Allah senang kepada orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta, senang pada orang yang takwa. Dan orang-orang yang takwa akan dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya, yang kedua, dengan kita ibadah puasa akan menimbulkan solidaritas sosial. Menimbulkan kasih sayang, kepedulian sosial. Damu senang sendiri, kenyang sendiri, gemuk sendiri. Dia akan berbagi pada orang lain. Kalau sifat seperti ini memiliki bangsa Indonesia, tidak akan banyak terjadi orang miskin di mana-mana. Sebagiannya bermewah-mewah, senang-senang kayaannya. Sebagiannya sampai susah mencari beras, sulit mendapatkan harga beras yang mahal. Yang berikutnya yaitu the super diet. Puasa itu adalah diet yang paling bagus, paling super, paling istimewa. Diet adalah berpuasa, kata orang barat. Yang berikutnya, orang yang puasa pasti jujur. Walaupun dia sendiri dalam rumah, makanan ada, minuman ada. Kalau dia makan, dia minum, dan itu milik sendiri, halal. Kalau mau hubungan suami istri, istrinya halal. Toh juga tidak berani dia lakukan. Makan makanan yang halal, tidak mau. Dia minum minuman yang halal, tidak mau. Hubungan dengan istri yang halal, tidak mau. Apalagi yang bukan halal. Masya Allah. Saya melihat di rutan Selong, penjara Selong, lapas Selong. Makin banyak saudara-saudara kita masuk penjara karena perbuatan tidak bisa menahan hawa nafsu, syahwat, seks. Selong, kasihan. Ada hukumannya 17 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 13 tahun. Mereka punya pondok pesantren. Mereka adalah ustaz di pondok pesantren. Tapi harus mereka menjalani hukuman atas kesalahannya di rutan Selong. Masya Allah. Baik. Kemudian orang yang puasa, insya Allah jadi orang yang amanah. Orang yang amanah bisa dipercaya. Jujur dan amanah. Dan orang puasa akan dapatkan ampunan Allah. Banyak sekali yang mendatangkan ampunan Allah bulan Ramadan. Setiap kebaikan datangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Amin. Apa saja kita lakukan? Solatnya, pengajiannya, ceramahnya. Nabi mengatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu lahu likulli qadamin ibadat sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Siapa menghadiri pengajian bulan Ramadan, maka Allah tulis pahala baginya 1 langkah pergi ngaji, 1 tahun ibadah, dan bersamaku bernaung di bawah arasy-Nya Allah. InsyaAllah tanggal 5 Ramadan kita pengajian di Loyok Lutfi Wengkang. Tapi pagi hari Sabtu. Tidak ba'da Zuhur, tapi qoblah. Sebelumnya. InsyaAllah pagi hari Jumat, tanggal 4 Ramadan, giliran di Abrar juga. Mudah-mudahan kita masih berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya, yaitu orang yang berpuasa bulan Ramadan akan bertambah keimanannya. Dan sebagai bukti tanda keimanan,
Nabi mengatakan, Islam didasarkan pada 3, syahadat, solat dan puasa. Siapa meninggalkan satu di antaranya, kafirlah dia. Jadi baru namanya orang beriman, harus lengkap diamalkan. Syahadat, solat, puasa, zakat, tidak semua orang zakat. Haji apalagi, tidak semua orang kaya bisa pergi haji. Tapi yang 3 tidak ada alasan. Syahadat, solat, puasa, silakan dikerjakan. Barulah disebut orang beriman. Yang berikutnya, orang yang puasa pasti orang berjiwa disiplin. Orang yang disiplin, sifat disiplin, pegawai disiplin, okay? Ibadah disiplin, makan minum disiplin, tidur disiplin, istirahat disiplin, semuanya disiplin. Lah, orang yang disiplin diperlukan oleh bangsa kita ini pada masa sekarang ini. Kalau tidak, maka apa akan terjadi? Kalau semua orang semau-maunya, tidak disiplin, tidak jujur, curang. Kemudian ibadah puasa bingkit dan jadi orang hemat, tidak loyar, tidak boros, tidak mubazir harta kekayaan. Kemudian dengan ibadah puasa kita didik menjadi orang yang sabar, orang yang sabar. Wasabirin wasabirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 disebutkan orang laki yang sabar, orang perempuan sabar. Shaimin wassaimat, orang-orang yang puasa laki perempuan. Hafizina furujahum hafizat, orang bisa melihara kehormatannya, kemaluannya. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki perempuan yang berzikir pada Allah banyak-banyak. Allah siapkan ampunan, berikan ampunan atas segala dosanya dan juga balasan besar yaitu syurga. Amin, amin. Allahumma amin. Dan dengan ibadah puasa kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Sekarang ini banyak orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak perhatikan orang-orang yang bertuhan kepada hawa nafsu? Wa ma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang betul-betul takut kepada surga, jannatul ma'wa, tempat tinggalnya. Maknanya apa? Kalau kita tanya diri, apa saya ini sudah pantas masuk surga apa belum? Jawabannya, apakah kita sudah betul-betul takwa kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsu? Kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, insya-Allah kita pantas menjadi ahli surga. Tapi kalau belum bisa mengalahkan hawa nafsu, jangan mimpi masuk surga. Gitu maknanya. Nauzubillah. Kemudian berikutnya, yaitu dengan kita ibadah puasa, kita tahu diri makhluk lemah. Makhluk yang lemah, baru setengah hari saja tidak makan, tidak minum, dah lemas, dah loyo. Maka dengan demikian, kita tidak menjadi hamba Allah yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang pongah, yang gengsi. Kenapa? Kita makhluk lemah yang memerlukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian. Mari kita lanjutkan para pendengar. Apa keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, para pendengar? Keistimewaan bulan suci Ramadan. Pertama, bulan Ramadan sajalah wajib puasa. Ada puasa di bulan lain yang wajib? Tidak ada. Kemudian bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka digembok. Bulan Ramadan bulan rahmat, kasih sayang dan ampunan. Bulan Ramadan bulan berlipat ganda pahala-pahala kebaikan. Nal hasanati yudhibna sayyi'ata. Semua kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian bulan Ramadan bulan kemenangan bagi umat Islam, baik zaman Nabi, zaman sahabat maupun di negara kita. Bulan Ramadan berjasa dalam rangka memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Kapan? Proklamasi kemerdekaan bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 9 Ramadan. Jatuh hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat pagi diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Ramadan. Masya Allah. Okay. Yang berikutnya, bulan Ramadan
bulan dianjurkan solat tarawih. Dah ada tarawih, bulan lain dah ada. Kemudian bulan Ramadan bulan latihan. Latihan pengendalian diri, hawa nafsu. Dan bulan Ramadan ada zakat fitrah. Bulan lain dah ada zakat fitrah. Bulan Ramadan bulan banyak beramal. Siang malam, pagi sore. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Tadi kita sebutkan lain kelebihan-kelebihan. Pertama, siapa menghadiri pengajian bulan Ramadan, satu langkah sama dengan 1 tahun ibadah sama Nabi bernaung di bawah arsy Allah. Siapa yang selalu solat jamaah, dicatat baginya 1 rakaat dengan balasan yang mulia besok dalam syurga. Siapa yang selalu bakti pada orang tuanya bulan Ramadan, termasuk bakti pada suami bulan Ramadan, maka Allah mandangnya dengan kasih sayang bersama Nabi nanti dalam syurga. Amin. Siapa-siapa seorang istri taat, bakti, hormat, setia pada suaminya, maka dia dapat pahala 2 wanita teladan akhirat, dunia akhirat. Siti Aisyah dan Siti Maryam. Masya Allah. Di mana tempatnya? Siti Aisyah, Siti Maryam mati dalam syurga dan mimpin wanita-wanita dalam syurga. Yang siapa menyampaikan hajat saudaranya bulan Ramadan, Allah akan menyampaikan hajatnya 1000 lipat ganda, baik dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Kemudian siapa yang melaksanakan ibadah padu sama dengan melaksanakan ibadah padu 70 di luar Ramadan. Siapa yang melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadan sama dengan melaksanakan ibadah padu di luar Ramadan. Demikian. Siapa-siapa memberikan keringanan kepada pembantunya, man khaffafa am mamluki. Siapa memberi keringanan kepada pegawainya, anak buahnya, pekerjanya, buruhnya, Allah akan berikan ampunan dan kebebasan dari azab api neraka. Siapa memberi sedekah pada orang puasa dapat 3 macam. Pertama, ampunan dosa. 2, kebebasan dari api neraka. Yang ketiga, iaitu dia akan mendapatkan iaitu kebebasan dari azab api neraka dan juga dapat pahala sebanyak pahala orang diberinya sedekah. Kemudian Nabi menganjurkan dalam bulan Ramadan perbanyak 4 kalimat yang sangat kalian perlukan. Apa kalimat itu? Tambah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. 2, istighfar. Astaghfirullahalazim. Kemudian 3, as'aluka ridhaka wal jannah. Yang keempat, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu amalan yang harus kalian banyak-banyak baca dalam bulan suci Ramadan. Tentu lebih-lebih lagi baca Al-Quran, banyak baca Quran, tilawatul Quran, tadarus Al-Quran. Nabi mengatakan, siapa-siapa ingin hidup bahagia, dia mati syahid, selamat pada mahsyar, nyeberang salam mustaqim dengan selamat, kemudian mendapatkan keredaan dari Allah Ta'ala. Padimu qiraat Al-Quran, daklah tetap membaca Al-Quran. Moga-moga tolab talibat mahat perbanyak baca Quran bulan Ramadan. Bila perlu 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz, alias 1 kali khatam minimal. Kalau bisa 2 kali seperti kanjeng Nabi. Kalau bisa 60 kali seperti yaitu Imam Syafi'i, 60 kali khatam Quran dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, la quwata illa billah. Di mana anda-anda yang ada di tanah suci sana, baik yang ada di Makkah atau juga mungkin di Jeddah, ada juga yang berada yaitu di kota Riyadh. Semuanya dalam keadaan bahagia, selamat menyambut tibanya bulan suci Ramadan nanti. Amin. Allahumma amin. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti yang kita ketahui, apabila kita meninggalkan puasa Ramadan dan tidak menggantinya pada tahun itu juga akan dikenai fidyah, bukan dam, fidyah. Itu satu mode, satu hari sampai mengganti puasa yang kita tinggalkan. Mengqadha puasa yang kita tinggalkan. Betul. Qadha tetap wajib. Pun sudah lewat bulan Ramadan, nanti habis Ramadan qadha. Ditambah dengan wajib fidyah. Satu hari, satu mode. Tanyaannya, berapa ukuran satu mud apabila kita ukur dengan takaran? Satu mud itu sama dengan 8/10, 7/10 kilogram. Ya kurang sedikitlah 1 kilogram beras. Itu satu mud. Kemudian berikutnya, kalau sekarang harga beras 17.000, ada 15.000. Maka kira-kira mungkin 12.000, 13.000 kita keluarkan satu mud. Tapi berbentuk beras. Abdulnya kita serahkan ke mana? Pada fakir miskin, pada yatim piatu, pada kaum jompo, lansia-lansia. Okay? Kita berikan pada mereka kerana tidak ada yang mencarikan mereka nafkah. Kemudian berikutnya, apakah setelah hari pertama langsung kita keluarkan damnya? Boleh dan boleh. Pada bulan Ramadan kita keluarkan iaitu fidyahnya, bukan damnya. Okay? Langsung bulan Ramadan. Kita berikan pada tetangga-tetangga kita yang tidak ada dipakai untuk berbuka makan sahur. Kenapa? Harga beras mahal umpama. Okay? Mudah-mudahan kita doakan murah-murah harga beras. Okay? Bapak pemerintah kita kiranya bisa menurunkan harga. Nah, masyarakat tidak semuanya kaya mampu beli beras harga mahal. Moga, amin. Allahumma amin. Lanjut. Apa-apa saja yang menghapuskan pahala puasa. Hapuskan pahala puasa. Mari kita melihat. Tadi sudah sebutkan oleh Nabi. Ta'ma al-kadhibu, berbohong. Ghibah. Yang keempat, mengadu domba an-namimah. Yang berikutnya, memaki-maki orang. Caci maki orang. Kemudian bertengkar, berkelahi. Kemudian berikutnya, melaknat, mengkutuk orang. Kemudian sumpah palsu. Kemudian melihat yang porno. Berikutnya, iaitu kalau kita sampai melakukan perbuatan makan yang haram, mandang yang haram, berlebihan makan yang halal, dan marah-marah, kecewa, dendam, itu membatalkan pahala puasa anda. Na'udzubillah min dzalika. Jangan sampai dan Ramadan pakai untuk bertengkar, berkelahi. Lanjut. Nabi sallam bersabda, itu arbaatun la yajiduna rihal jannah wa inna riha la yujadu min masirati khamsati amin. Ada 4 golongan tidak akan dapatkan bau syurga, tidak akan dapat masuk syurga. Bau syurga bisa tercium dari perjalanan 500 khamsamiati amin. 500 tahun perjalanan cahaya. Siapa mereka? Lacur mereka, rugi mereka. Pertama, al-bakhil, orang-orang pelit-pelit, bahil-bahil. Bulan Ramadan, bulan bermurah hati. Dan Allah pasti membalasnya. Itu yang banyak orang tidak yakin. Kalau kita berbuat baik, akan balas Allah, mereka tidak yakin. Dan Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illa ihsan. Pasti tiap orang berbuat baik akan dapat balasan kebaikannya. Mikan ibu suami, kan ibunda ibu M. Syafi'i, juga ibu yang lainnya. Moga-moga Allah murahkan rezeki ada untuk kita pakai bersedekah. Kali sedekah 1000 kali dibalas Allah. Yang berikutnya, manan, orang yang ngadu domba, namam. Manan artinya orang mengungkit-ungkit pemberian. Mudminul khamri, tukang teler, mabuk, narkobais, mereka tidak akan mencium bau syurga. Dan yang keempat, al-aquli walidai, orang durhaka pada ibu bapaknya tidak akan mencium baunya syurga. Nauzubillah min dzalika. Lanjutnya Nabi mengatakan, yaitu salah satu
man kunna fiha wajada halawatal iman. Ada 3 macam, siapa punya 3 macam, dia akan merasakan manis iman, nikmat ibadah. Manisnya iman, lazatnya ibadah. Siapa mereka? Ayakun Allah Rasuluh habba ilaihi mimma siwa. Dia lebih cinta Allah dan Rasul daripada yang lainnya. Cinta Allah Rasul pada dirinya, daripada ibu bapaknya, pada anak-anaknya, pada istrinya, suaminya. Lebih dia cintai Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta pada seorang karena Allah, kan karena uangnya, kan karena cantik gagahnya, tapi cintanya karena Allah. Nah, yang kita cintai orang yang taat, ibadah, berilmu, tawan. Amin. Yang ketiga iaitu an yakra an ya'uda ilal kufri. Tidak mau kembali lagi jadi orang durhaka, maksiat, kafir. Ni orang-orang yang tidak taat ibadah. Tidak mau dia kembali lagi. Dia sudah menjadi orang baik, tidak mau kembali mundur ke belakang. Tak. Itu dia tanda orang yang dapat manis iman, nikmat ibadah. Nabi mengatakan ada 6 macam. Siapa yang punya 6 macam, dia adalah mukmin yang sejati. Mukminun haqqa, mukmin yang jati hajat. Apa mereka? Orang yang sanggup menyempurnakan duduk. Baik musim dingin, musim panas. Yang kedua, orang segera melaksanakan ibadah solat. Lebih-lebih untuk solat jamaah. Yang ketiga, orang sanggup puasa walaupun dalam musim panas yang luar biasa panasnya. Kemudian orang berjuang dengan harta, jiwa, raganya demi agama Allah, jihad fi sabilillah. Dan yang berikutnya, orang sabar dalam menghadapi musibah, ujian, cobaan dari Allah Ta'ala. Dan berikutnya, orang yang banyak melangkah kaki ke masjid, ke musalla. Itu orang mukmin yang sesungguhnya, mukmin sejatinya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, berikutnya, yaitu, sudah tadi, tanda orang yang batal puasanya, pahalanya. Akibat daripada ibadah puasa. Nilai positif daripada ibadah puasa, pertama, timbulnya kasih sayang. Timbul kasih sayang sesama kita, umat Islam. Ibadah puasa nanamkan kasih sayang kepada sesama. Ar-Rahimun yarahmuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang jiwa kasih sayang, kan disayang oleh Allah yang Maha Kuasa. Irhamu mampil adi yarhamkum mampsama. Sayangilah sesama di muka bumi, kamu akan disayang oleh Allah serta malaikat-malaikat yang ada di langit sana. Amin ya rabbal alamin. Man la yarham la yurham. Siapa tidak berjiwa kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang yang puasa pasti orang jujur, sudah tadi. Okay? Kemudian orang yang puasa pasti orang yang tabah hadapi kehidupan. Orang puasa pasti mampu mengendalikan nafsunya. Dan orang yang puasa pasti penyabar orangnya. Orang puasa merasa diri makhluk yang lemah sehingga dia tidak sombong, angkuh, congkak, pongah. Kemudian ibadah puasa mencegah orang pada berbuat dosa. Tahu diri dan puasa, tak berani berbuat dosa dan kesalahan, bertengkar, berkelahi, tak berani. Kenapa? Karena dia sedang puasa dan Allah menyaksikannya. Kemudian orang puasa akan jadi orang sehat. Orang yang puasa menjadi orang yang hemat, tidak loyal. Orang puasa jadi orang pandai bersyukur. Terima kasih. Baru sekadar cendol saja masuk sudah. Alhamdulillah. Ini bersyukur. Dan ibadah puasa bikin kita disiplin. Kemudian dengan ibadah puasa bikin kita jadi orang hidup sederhana. Ibadah puasa didik kita menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi dan amarah. Orang yang puasa doanya kabul, doanya kabul. Amin, amin. Allahumma amin. Para pendengar. Okay? Nabi bersabda, diberikan kepada umatku 5 macam, tidak berikan kepada umat-umat lainnya. Mu'tiyat umati. Umatku diberi 5 macam, tidak berikan pada umat lain. Apa yang 5 macam itu?
apabila datang malam pertama bulan Ramadan, maka Allah mandang orang beriman dengan penuh kasih sayang, maka tidak akan diazab selamanya. Amin. Ya Rabbal Amin. Kemudian yang ketiga, yang berullah malaikat beristighfar. Allah perintah malaikat membaca istighfar untuk semua umat Islam yang berpuasa. Yang ketiga, an-nara ihata pamisaim, yang lebih harum daripada kasturi si Allah. Kemudian berikutnya, Allah berfirman pada syurga, ya syurga ya jannati, hai syurgaku, ittakhidhi zinataki. Pergunakan segala perhiasan yang indah, karena kamu akan segala dimasuki oleh hambaku. Mereka adalah kekasihku. Itu mereka yang berpuasa. Yang terakhir, Allah mengatakan, yaghfirullahu lahum jami'a. Allah mengampuni semua hamba Allah yang beriman, yang berpuasa di akhir bulan Ramadan. Moga-moga kita termasuk orang yang demikian itu. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mari kita lanjutkan. Yaitu, bagaimana hukumnya seorang mengirimkan gambar kemaluannya kepada pacarnya. Ya Allah, ini sudah betul-betul akhlak yang sudah rusak. Berani, tidak malu mengirimkan gambar kemaluannya melalui HP tentunya kepada sang pacar. Kalau pada suaminya, masihlah anak suami. Ini pacarnya. Ya Allah. Gimana hukumnya kalau zakat padi kita peroleh di sawah, kita serahkan semua kepada bangunan masjid dan untuk fakir miskin, gharimin dan lainnya, hanya untuk masjid. Jangan demikian dong. Yang boleh peroleh yaitu zakat itu kan 8 golongan. Jadi harus ada untuk yang lain, jangan habis untuk masjid. Untuk masjid ya ada zakat yang lain, sumbangan yang lain. Yang semua zakat dari masyarakat habis untuk masjid doang, walaupun sedang bangun masjid. Yang sampai pada saat-saat tertentu ada umat Islam yang pergi minta sumbangan di hari Idul Fitri umpama. Gimana hukumnya solatnya makmum, bacaannya keras-keras. Makmum baca bacaan keras waktu dia berjamaah sama makmum lain dan imam. Tak boleh demikian dong. Dan sampai mengganggu kiri kanan kita, apalagi mengganggu imam. Tak boleh. Wiswas namanya. Tak boleh umat Islam mengganggu dengan bacaan solatnya terhadap makmum lain, apalagi sampai mengganggu imam juga. Tak boleh demikian. Kemudian, bagaimana hukumnya istikharah habis solat duha? Abdalus solat dan maktubah solat walail. Solat paling abdal adalah solat paduan, solat malam. Istikharah malam hari. Witir, apalagi ya? Tahajud harus malam hari. Solat hajat. Solat tu apalagi? Solat dikerjakan mestinya malam hari. Solat taubat bagusnya malam hari. Gimana hukumnya menjawab azan dulu baru tahiyatul masjid? Betul dan betul. Kalau kita sampai di masjid, orang sedang azan, kita jangan langsung duduk, berdiri saja sambil jawab suara azan. Setelah selesai azan, baca doa, dia baru solat sunat tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu. Tahiyatul masjid, jangan orang duduk dulu baru tahiyat. Mesti dalam keadaan masih berdiri. Jawab azan. Baru setelah itu, tahiyatul masjid. Zaman Nabi, apakah ada pengajian secara diam-diam? Para pendengar, dalam Islam tidak ada pengajian diam-diam. Yang ada pada zaman Nabi waktu belum hijrah dari Mekah ke Madinah adalah pengajian secara ya ada sembunyi, bisir, dengan sir. Kenapa? Takut diketahui orang kafir Quraisy. Nanti mereka ngamuk, mereka menganiaya umat Islam yang hadir pengajian. Nah itu pengajiannya dengan secara sir selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dakwatu sirri. Dakwah secara diam-diam. Memang, kenapa? Karena takut nanti orang kafir marah, ngamuk,
menganiaya umat Islam. Dan bagaimana hukum makan telur yang sudah temburuk, sudah ada merah-merah di dalam telur? Haram dong. Darah itu hukumnya najis, tidak boleh dimakan. Maka telur yang sudah temburuk, bahasa Indonesianya apa nggih? Merah-merah sudah ada dalam telur itu, haram hukumnya. Makan darah. Gimana hukumnya di dalam satu RT, RW, ada orang menjual minuman keras. Siapa yang berdosa, siapa yang bersalah? Semuanya. Dari Pak RT, RW, dosa. Apalagi mereka menjual, lebih-lebih yang membeli, apalagi yang minumnya juga demikian. Warga masyarakat yang biarkan ikut berdosa. Ikut berdosa kalau kita biarkan. Nah, Nabi mengatakan, "Maro aminkum munkara falyughayyiru biyadihi." Siapa melihat kemungkaran, wajib dicegah dengan tangan, dengan tindakan. Kalau tidak dengan lidah, kalau tidak dengan hati. Jauhkan tempat itu, jangan dekatin, jangan sahabatin. Tapi itu tanda lemah iman. Di mana hukumnya kita ngambil pasir orang, cara diam-diam. Nanti kita ganti. Walaupun diganti, tapi ngambil diam-diam. Pasti itu bikin orang kecewa kalau dia tahu. Maka kita harus jujur. Okay? Mintanya dengan cara terang-terangan. Yaitu kita secara jujur memberitahu. Saya ngambil pasir Anda 1 ember, nanti saya ganti. Lanjut. Bagaimana hukumnya mencabut bulu ketiak? Mencabut atau motong kuku pada saat seorang wanita sedang menstruasi haid. Mau cabut, mau potong atau motong kuku silakan. Tapi nanti pada saat Anda mandi haid, baik ikut serta dimandikan, kata bagian ulama. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kotor. Nanti semua yang terpotong dari tubuh kita kan nyatu kembali dengan tubuh kita. Dan yang kotor nyatu dengan badan kita yang bersih suci. Tak baik. Karena itu silakan potong, cabut. Nanti waktu mandi diikutsertakan mandinya. Biar dia bergabung dalam keadaan suci bersih. Ikan pula umpama motong rambut. Dibasuh bersama-sama waktu mandi haid. Kemudian wanita solat jenazah berjamaah. Wanita solat jamaah jenazah. Tidak dianjurkan memang kaum wanita. Mau silakan, sah solatnya. Tapi tidak cukup juga oleh kaum wanita. Biar kaum wanita solat mayit 100 orang. Laki-laki tidak ada. Atau laki-lakinya hanya seorang. Tidak memadai. Harus laki-laki yang punya tanggung jawab solat jenazah. Kaum wanita boleh ikut. Tapi tidak menentukan. Laki-laki yang punya kewajiban. Baik. Okay. Kemudian, gimana hukumnya kita memberikan makan kepada jin, kepada syaitan? Para pendengar, jelas itu adalah perbuatan mubazir. Haram hukumnya. Berarti kita mengagungkan, memuliakan jin, syaitan, kuntilanak, atau mungkin namanya apa Anggi? Nyai Loro Kidul atau jin Pantai Selatan. Tidak boleh demikian. Lebih baik kasih anak yatim. Baik. Apa arti wati? Banyak arti wati. Wati bisa berarti hubungan suami istri. Wati artinya bisa berarti menunggang umpama kuda atau onta. Wati juga bisa berarti yaitu rata. Bisa juga berarti yaitu cantik, indah. Apa hukumnya onani? Hukum onani adalah dosa. Menjelang tadi saya berangkat, di rumah saya melihat catatan saya tentang akibat onani. Tak kurang dari 7 macam akibat daripada onani. Semua akibat yang jelek dan jelek. Bahaya dan bahaya. Negatif. Karena itu jangan sampai. Yang lain, daya pikir otak kita menjadi lumpuh, jadi kurang.
kesihatan kita berkurang dan lain sebagainya. Karena itu jangan lakukan onani. Kemudian menasihati orang tidak solat dalam hati. Menasihatinya dalam hati, tidak dengan ucapan. Karena yang dinasihati orang lebih tua. Walaupun lebih tua, sampaikan dengan sopan santun. Bapak, sila pelunggu solat. Pelunggu sudah tua, sudah 65 tahun, 70 tahun. Kiranya pelinggi harus berpikir bahawa siapa tahu ajal segera datang. Segera taubat dan kerjakan solat dengan disiplin. Gitu mestinya. Dengan penuh kasih sayang nasihati orang lebih tua. Tidak membaca surah Al-Baqarah 3 hari di rumah kita, maka rumah kita dekati syaitan. Para pendengar, tidak baca surah Al-Baqarah di rumah kita akan dekati oleh syaitan. Memang macam-macam, termasuk tidak baca ayat kursi, maka syaitan datang, tukang sihir datang, iaitu tuyul, kuntilanak datang ke rumah orang yang tidak suka baca Al-Quran, tak suka baca ayat kursi dan lain-lainnya. Jadi harus baca, biar kita selamat dari tipu daya syaitan, iblis atau jin jahat. Baik. Apakah boleh kita nyambung surah Fatihah dalam solat? Para dengan baca Fatihah sekaligus sekali nafas, tidak baik. Lebih baik satu ayat. Ingat, Fatihah itu 7 ayat. Sab'um minan masani, 7 ayat diulang-ulang. Paling baik dibaca 1 ayat sambil merenung, mikirkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau puji bagi Allah yang ngatur alam semesta. Pikir oleh kita, nambah iman kita. Gitu dia. Baik. Kemudian, apa amalan agar kita tidak malas? Malas itu tidak ada mendatangkan keuntungan, selalu membawa kerugian. Dan malas adalah perbuatan paling dibenci dan ditakutkan Nabi terhadap kita umatnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Paling aku takutkan pada kalian, hai umatku, ada 5. Pertama, al-kasal, penyakit malas. Yang kedua, kasratul akli, banyak makan, melak. Yang ketiga, kasratul naum, banyak tidur. Kemudian, yang keempat, dhaful yakin, lemah keyakinan. Yang kelima, Nabi paling takutkan kita umatnya adalah yaitu syirik kecil atau riak so pamer. Zaman sekarang selalu orang banyak riak so pamer. Itu masuk syirik walaupun syirik kecil. Maka malas tidak ada untungnya, hanya membawa kepada dosa dan kerugian. Nah itu umat Islam jangan malas. Di dunia bukan tempat malas-malasan. Bulan puasa bukan bermalas-malasan. Banyak baca kitab para tolab talibat, baca Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat pendek untuk jadi ayat kita, solat berjamaah umpama. Baik, terima kasih pada anda. Ya berdoa, wa man ya'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain, qahrir rijal. Itu doa, mohon jangan malas. Diajarkan Nabi doanya. Apakah berpolitik itu termasuk ibadah? Betul. Dunia kita demi menegakkan kebenaran, demi menegakkan agama, demi menegakkan keadilan, maka berpolitik itu adalah termasuk ibadah. Tak boleh kita cuek bebek. Memang jalan itu kita bisa perjuangkan kebenaran, keadilan, agama, maka silakan kita berpolitik. Baik. Apakah kalau kita sudah buang angin, dah kentut,
keluar angin. Harus kita basuh kita punya dubur. Kalau keluar cairan maupun barang padat, ya wajib. Tapi kalau hanya yang keluar angin, ya kan dia keluar, pergi dia. Terbang, melayang. Tak perlu membasuh dubur kita, pantat kita. Ya, Masya Allah. Apa diterima solatnya orang pakai pelet agar dapat nikah? Tak perlu pakai pelet zaman sekarang. Yang penting anda punya cukup uang penghasilan. Daripada nanti kahwin, mau makan apa? Mau makan cinta kan tak bisa. Kalau sudah cukup penghasilan, orangnya berwibawa, orangnya lumayan gagah. Karena dilihat dari pertama keturunan, yang kedua dari kekayaan, ketiga yaitu dari hartanya. Kemudian juga dilihat dari gagahnya dan juga dari segi agamanya dan ilmu tahuannya. Itu dilihat oleh orang zaman sekarang. Okay. Baik, terima kasih kepada anda bertanya. Kita lanjut dulu. Mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada doanya. Ya. Apakah boleh mengakikahkan anak laki-laki 1 ekor kambing saja? Pernah saya dengar kalau anak laki harus 2 ekor kambing. Ya, kalau mampu, kalau sogeh. Tapi kalau tidak mampu, hanya seekor kambing ya cukup. Seekor kambing untuk anak laki, seekor kambing untuk anak perempuan. Akikahnya gitu dong. Gitu, tidak dipaksa. Harus 2 untuk laki, tidak. Kalau mampu silakan, kalau sogeh. Tapi kalau tidak mampu cukup seekor saja untuk anak laki, seekor untuk anak perempuan akikahnya. Amin. Lanjut. Iya, terima kasih. Ada orang selalu sembahyang sunat duha. Fajar namanya. Sebelum solat padu subuh, solat sunat fajar. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fi. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik pada dunia dengan segala isinya. Baru kita boleh solat duha setengah jam setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari setengah jam, baru kita boleh solat sunat duha. Sebelum subuh namanya solat sunat fajar. Jangan katakan solat sunat duha. Duha setelah padu subuh setengah jam setelah matahari terbit, baru ada duha. Demikian anda. Jadi bukan solat duha itu solat sunat fajar. Salah menyebut mungkin. Terima kasih pada anda bertanya. Baik. Izin bertanya, yang potong rambut tanpa minta izin suami, berarti yang berdosa. Bendung. Para pendengar, potong rambut tanpa izin suami, salah, dosa. Tapi kalau potong rambut kayak laki-laki, mana salah pada suami, mana berdosa karena menyamakan diri dengan laki-laki. La'anallahu musabbihina minar rijal binsa, musabbihat minan nisa. 2 dosanya ibu, 2 dosanya. Dosa dan minta izin dari suami, yang 2 dosa nyamakan motong rambut kayak laki-laki pendek. Dosanya 2, dilaknat Allah. Mau laknat Allah, nauzubillah. Paling-paling niatnya adalah untuk dilihat, diperhatikan, dikagumi, cantik. Itu semua dosa. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, dia mau tanya apa boleh kita menjauhkan diri dari tangga yang tidak suka sama kita, yang benci sama kita. Ya kita hindarkan diri bergaul dengan orang demikian. Pada kita nanti bertengkar, berkelahi, saling caci, saling sindir, dan semua saling hina. Lebih baik kita batasi, renggangkan diri. Tapi bukan dendam, bukan hasad. Tapi takut nanti kita berbuat dosa kalau kita bersahabat dengan orang jahat. Nabi nyuruh kita bersahabat dengan orang baik-baik.
La tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali dengan orang baik-baik, orang beriman, berakhlak. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan makananmu kecuali orang-orang taat ibadah, akhlak baik. La takul ta'amal fasikin. Ngaku makan makanan orang-orang jahat, orang durhaka, orang maksiat. Apalagi rentenir, jangan. Baik, makasih pada anda. Hindarkan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Apa hukumnya orang tua tidak adil sama anaknya, yang satu dikasih ini, yang satu tidak dikasih. Adillah kamu kepada anak-anakmu, sampai dalam hal mencium anak juga harus sama. Cium anak harus sama. Berlaku adil dalam pemberian. Hatta fil atiyah, hal pemberian harus sama. Anak laki, anak perempuan harus sama. Demikian sabda Nabi. Jadi seorang ayah berlaku adil. Kalau tidak, berarti dia nanamkan permusuhan di antara anak-anaknya. Nanti ayah meninggal dunia, anaknya bermusuhan satu. Baik. Pak Tuan Guru, apa saja yang harus kita bisikkan pada orang yang sakaratul maut selain syahadat? Karena tiang pernah dengar kalimat la ilaha illallah tidak dianjurkan untuk orang yang sedang sakaratul maut. Gimana menurut hadis dan Quran? Menurut hadis Nabi SAW, hadisnya sahih. Mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan. Bimbinglah, tuntunlah orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhul al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Hadis sahih. Hadis yang kedua, iqra'u ala mautakum. Yasin. Bacakanlah Yasin pada orang akan meninggal dunia. Hadisnya juga hadis sahih. Silakan baca, paling gampang dalam Bulughul Maram saja ada itu. Dua-duanya hadis sahih. Nyuruh kita baca la ilaha illallah pada orang sekarat. Yang kedua, bacakan Yasin bagi orang yang meninggal. Demikian. Jangan gampang makan, tak boleh. Ya Allah. Lanjut. Jim bertanya, Pak Tuan Guru, apa sah solat kita dengan cara duduk saat rakaat terakhir? Karena sarung kita mau jatuh, karena tinggal satu rakaat. Makanya saya dengan cara duduk. Kalau anda duduk, berarti anda melakukan perbuatan melanggar rukun. Berdiri itu adalah rukun solat. Kalau anda tidak berdiri, padahal anda bisa berdiri, tidak saatnya anda harus duduk, maka solat anda tidak sah. Harus ulangi dari awal, kemudian dieratkan ikat pinggang, kainnya, apa jangan jatuh. Kalau anda duduk, padahal anda tidak berhak untuk duduk, bukan karena sakit, gara-gara kainnya kedodoran, mau jatuh, maka anda harus perbaiki mulai awal solatnya. Anda tidak berhak untuk duduk karena anda bukan sakit, cuma kainnya kedodoran. Itu salahnya anda. Masya Allah. Baik, lanjut. 5 sifat orang beriman. Para pendengar, sifat orang beriman menurut firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Punya orang beriman itu adalah orang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Dia selalu tawakal, pasrah pada Allah. Itu orang-orang yang selalu mendirikan solat dan memberikan sebagian hartanya untuk sedekah, fakir miskin, yatim piatu. Itu tanda orang beriman. Ulaika humul mu'minun haqqa. Itulah dia orang mukmin yang sejati. Dalam hadis ada sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa iman pada Allah dan hari kemudian, berkata yang baik-baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa iman pada Allah kemudian, hormati tamu.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Beriman pada Allah. Hari kemudian hendaklah dia itu beriman pada Allah. Hari kemudian hendaklah dia itu menyambung hubungan silaturahim. Banyak lagi tanda-tanda orang-orang beriman. Setiap orang berbuat kebaikan dan dia adalah orang beriman adalah orang betul-betul imannya. Nabi mengatakan, la yu'minu man bata syab'an jaru janib wa ya'lam. Tidak beriman orang-orang yang tidur dengan perut kenyang, tidur dengan perut lapar karena miskin dan dia tahu tidak pernah ada peduliannya. Itu orang belum orang beriman. La dakhulul jannah wala hatta tu'minu, la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian itu beriman. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling sayang menyayang, saling cinta mencintai. Masya Allah, sulitnya hadis ini diamalkan oleh umat Islam. Demikian, kalau saya sebutkan banyak sekali tanda-tanda orang yang beriman. Satu ayat ada sebutkan, At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah basyiril mu'minin. Tanda orang beriman pertama disebutkan at-taibun, orang suka bertobat, lalu bertobat. Yang kedua, al-abidun, selalu taat ibadah. Wal hamidun, selalu muji Allah. Wasaihun, selalu pergi ngaji, keliling pergi nuntut ilmu. Kemudian araqiun asajudun, orangnya ruku dan sujud. Kalau bersama berarti solat jamaah, berarti orang itu suka berjamaah. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Tanda orang beriman, amar ma'ruf nahi munkar. Wal hafizuna li hududillah, orang beriman lah orang-orang selalu menjaga hukum-hukum agama Allah, batas-batas hukum agama. Mana wajib, kerjakan. Sunat, kerjakan. Makruh, tinggalkan. Haram, ditinggalkan. Mubah, boleh. Kerjakan, boleh dia. Itu namanya orang beriman haja. Baik. Misalkan azan di masjid sudah selesai berkumandang, disusul dengan azan di musalla. Para pendengar, kalau kita sudah jawab azan di masjid, sudah pun ada lagi azan tempat lain. Bisa terlambat kita mulai solat. Jawab azan saja. Yang satu mulainya lebih awal, satu mulainya lebih akhir. Masa kita harus tinggalkan, lalaikan solat karena jawab azan saja. Cukup satu azan yang paling awal kita jawab. Itu kita mulai solat sunat, qabliyah umpama. Lah itu kita kerjakan solat berjamaah. Jangan tunggu azan semuanya dijawab. Tidak. Hukumnya kan sunat. Tidak mesti capek lelah menjawab 3-4 azan. Keterlaluan. Baik. Kasih. Apakah wajib lagi kita jawab azan yang berkumandang? Tidak. Tidak wajib. Dan jawab azan itu hukumnya sunat. Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul muadzin. Apabila engkau dengar azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh orang azan. Di sini perintahnya bukan wajib tapi sunat. Demikian, nggih. Baik. Tuan Guru Tiang Masyhur dari Denggen Timur, Dasan Gedang. Tiang doakan Tuan Guru semoga sehat selalu. Makasih pada semua yang mendoakan kami. Juga yang mendoakan kami dari tanah suci. Dari Makkah, dari Jeddah dan dari Riyadh sana. Ya, moga-moga dalam lindungan Allah. Usul, kalau kita usung mayat ke kubur, mana lebih dulu, kakinya atau kepalanya? Banyak yang salah paham. Ada yang kaki duluan, ada yang kepalanya duluan. Gimana menurut agama? Apa ada, apa enggak ada yang salah? Makasih. Para pendengar, masalah itu tidak terlalu masalah sebenarnya. Kakinya di depan, kepalanya di belakang. Gantung kuburnya di mana, berangkat dari mana. Kepalanya di depan, kakinya di belakang. Tidak jadi masalah. Yang penting mayat sampai dikubur, dimakamkan.
Justru menjadi masalah apakah orang ngantar itu mesti di belakang semua atau ada yang di depan. Pernah sahabat-sahabat Nabi berjalan di depan mayat, pergi kubur, mayatnya di belakang. Sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berjalan di depan mayat. Itu pun tak jadi masalah. Yang penting mayatnya segera sampai asru bil janazah, sabda Nabi. Segera bawa jenazah kubur. Kalau dia orang baik-baik, segera dapat balasan kebaikannya. Tapi kalau dia orang jahat, kalian segera bebas dari kejahatan si mayat yang jahat. Itu yang penting. Okay? Baik, makasih. Lanjut. Apa tanda-tanda makanan haram dimakan? Misalnya jenis hewan atau burung atau yang lainnya. Mohon penjelasan Pak Hanafi. Semuanya itu sudah jelaskan dalam hadis. Mana burung yang tak boleh dimakan, sudah terperinci. Mana binatang tak boleh digorok, disembelih, dimakan, sudah. Jadi, ada yang punya kuku panjang, mencakar dengan kukunya. Baik itu burung maupun itu binatang, seperti singa, macan dan sebagainya. Kemudian burung elang, burung gagak. Itu semua mencakar dengan kakinya, maka diharamkan. Jadi tidak perlu kita cari-cari mana kira-kira yang sudah karuan. Burung yang mencakar dengan kukunya, binatang mencakar dan lainnya. Sudah dijelaskan satu-satu dalam hadis Nabi SAW. Dari repot-repot, tinggal dilihat di hadis. Di fikih. Mana dia binatang yang tidak boleh dimakan. Boleh sembelih dan seterusnya. Apalagi mendatangkan bahaya dan sebagainya. Racunnya bisa dan sebagainya. Makasih Pak Hanafi. Selamat masuki bulan suci Ramadan pada semua pelunggu kami, para pendengar yang jauh maupun dekat. Ada saya lihat pendengar di kota Jayapura, ada di Kalimantan, bahkan ada di Bekasi, ada di Bali dan sebagainya, banyak sekali. Terutama pendengar setia dari yaitu Semparu dan Kopang. Okay? Nah, di Semparu tempat kami main-main dulu kecil, Kopang tempat kami SMP dulu. Masya Allah, terkenang bernostalgia, bukan nostalgila. Baik, lanjut. Okay. Juga di kota Mataram, Ibu Haji Hatun, mudah-mudahan sehat walafiat Bu, menghadapi masuki Ramadan. Apa boleh kita menambah rakaat solat duha? Boleh. Solat duha paling kurang 2, paling banyak 12. Mau berapa? Mau 4? Mau 8? Mau 12? Please, silakan. Puaskan diri. Solat duha makin banyak, semakin besar manfaat, hikmah dan pahalanya. Bapak Ibu yang bertanya. Baik. Kita lanjut. Bagaimana hukumnya uang dipakai pergi umrah atau haji tapi uang dipakai dari hasil usaha dengan cara asal dapat, karena waktu dia menjalankan usahanya banyak orang susah dan sakit hati karena caranya. Mohon penjelasan Pak Hanafi. Kalau cara yang haram maka layak belullah. Nabi mengatakan, tiap hari Allah turunkan perintah turun malaikat di Masjidil Haram. Tiap hari. Dengan ucapan seruannya, ala man taraka faraidallah qad kharaja min rahmatillah. Awas, siapa meninggalkan kewajiban pada Allah, dia keluar dari rahmat Allah. Di Madinah, ala man taraka sunnah Nabi faqad kharaja min syafaat. Siapa yang tidak melaksanakan sunnah Nabi, dia tidak akan memperoleh syafaat Nabi. Dan di Masjidil Aqsa, Palestina, ala manik tasaba malam minal haram la yaqbalullahu sa'ira amalihi. Awas, siapa-siapa mencari rezeki jalan haram, Tuhan tidak akan terima segala amal ibadahnya. La yaqbalullah, tidak diterima oleh Allah solatnya seorang, zakat seorang, puasa seorang, haji seorang, infak seorang, min riban, dari hasil riba, raswatin, dari hasil sogok suap, au gululin, tipu daya, syarikatin, dari hasil maling, au khianatin, hasil pada
menipu daya, khianat. Tak diterima Allah segala amal ibadahnya. Tu jelas hadis Nabi SAW. Okay? Makasih Pak Hanafi. Ya, percuma pergi haji, pergi umrah kalau pakai uang yang haram. Dulu pernah, waktu saya pergi haji, mohon maaf. Jadi pengalaman. Kita pergi haji sama teman-teman, ya, bapak-bapak ada. Kemudian, tiba-tiba satu di antara jamaah kehilangan uang. Dia tidak tahu di mana hilang uangnya. Apa di asrama atau hotel, apa di perjalanan atau dalam Masjidil Haram. Karena kita masih di kota Makkah. Semua uangnya habis, sereal tidak ada ngentang. Yang apa itu sudah dia pakai untuk dam aja. Yang dia pakai lain dari itu semuanya hilang, musnah. Kasihan akhirnya teman-teman dalam kelompoknya memberikan sumbangan. Ada 5 riyal dan sebagainya. Dan untuk dapat beli apa perluannya. Karena kita masih lama di kota Makkah. Belum lagi ke Madinah. Apa yang terjadi? Salah seorang ibu tanya, Bapak, wayah, apa jalan dah mau kepeng untuk ibadah haji? Kok seperti itu pertanyaan seorang ibu kepadanya. Dia jawab oleh bapak itu, saya dapat uang dari peranakan kepeng, pelampaan kepeng, riba, rentan. Itu jalan saya dapat uang katanya. Ya sudah, kita sadar bahwa karena uang diperoleh jalan haram, hanya habis hilang semuanya. Dadang ngentang. Semuanya habis hilang. Itu dia karena cari uang jalan haram, habis uangnya, dah ada pakai belanja. Kasihan. Baik, lanjut. Apakah sama besar kebaikan atau pahala yang didapat orang pergi haji yang berangkat dari rumah dan orang yang mengerjakan haji waktu dia pergi merantau dari tempat dia merantau? Ya pergi haji, mohon penjelasan Pak Hanafi. Para pendengar, ada yang merantau di Arab Saudi sebagai pekerja di sana. Naga kerja di Arab Saudi ini, PMI, ini pekerja migran Indonesia. Ada juga berangkat dari sini. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuaikan oleh Allah sesuai dengan capaian kelelahan. Mana lebih baik? Mana lebih capek? Orang berangkat dari Indonesia dengan orang yang bekerja di sana, di Makkah, di Jeddah, di Madinah, atau di sekitar sana. Mana lebih berat? Pasti lebih berat dari Indonesia. Maka yang lebih berat, kerjanya lebih besar, pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan capaian kelelahan orang dalam berbuat kebaikan. Itu dia Pak Hanafi. Mudah-mudahan pahamin. Ya, makasih. Iya, Pak Hanafi. Lanjut. Buat Tuan Guru, tiang jumpai dalam keadaan sama. Semua kita saling doa-doakan. Baik pengusaha yang jauh tempatnya dekat, kita saling doa-doa. Kemudian syahadu alafiat masuk bulan suci Ramadan, murah rezeki. Syahadu alafiat, makin kuat iman kita, makin rajin ibadah kita. Tempat tahu Ramadan terakhir dalam hidup. Tuan Guru, ada seorang Pak Haji. Bacaan wawapikni tidak dia sukai, wawapikna dia sukai. Sering negur orang di musalla tapi tidak ada orang dengar. Apa hukumnya itu Pak Tuan Guru? Bapak Saprudin, Ibu Salmah di Kopang Utara. Para pendengar, boleh kita pakai umpama wapikni wapikna. Wapikni artinya diri kita sendiri. Berikanlah kami ya Allah taufik hidayah kami sendiri. Wapikna, beri taufik hidayah kepada kami semua ya Allah. Isteri kami, suami kami, anak kami, saudara kami, ibu bapa kami, saudara kami.
Ni umat Islam semuanya berikan taufik hidayah. Mana lebih luas. Wafiqna. Tapi bukan salah. Wafiqna. Tak boleh disalahkan. Siapa tahu dia niatkan untuk dirinya saja. Wafiqni. Tapi niatkan pada kita pun juga termasuk Bapak Zafruddin Ibu Salma. Maka dia wafiqna. Lebih luas maknanya wafiqna untuk kita bersama. Wafiqni untuk mesak-mesaknya. Di mana talibat mahad? Makasih atas tadi kami dibawakan sesuatu syai'un ila baiti nggih. Syukran jazakumullah khairan katsir. Masya-Allah. Pak Tuan Guru nasang dulu apa hukumnya seorang Pak Imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa boleh bacaan ini Pak Tuan Guru? Ya sedah. Dan ini yang bisa. Apa boleh bacaan seperti ini? Makasih. Maksudnya sirata atau sirata. Pati sirata. To di atas to. Ta di atas ta. Di situ kan to. Jadi harus siratal ladzi. Bukan siratal ladzi. Pak Imam diperbaiki. Dan sampai keliru dan salah. Nanti jadi fitnah kalau tak pas. Karena itu tak pelajari. Dengarkan bacaannya imam di Masjidil Istiqlal. Atau pada saat-saat solat jamaah melalui iaitu TV Ajwa TV umpama. Boleh nggih? Ya kita mencontoh cara orang-orang yang baik-baik bacaannya. Dan demikian tak keliru kita. Dan salah kalau sirata, nggih, tot. Makasih kepada pelinggih. Bagus. Ada mengatakan kematian itu ada 4 macam katanya. Kematian syariat, tarekat, hakikat, marifat. Apa betul demikian? Iya. Saya belum sampai pada kematian tarekat, hakikat, marifat. Yang saya tahu kematian syariat sajalah. Ini berpisahnya badan dengan nyawa. Nyawa kembali kepada Allah. Masuk ke alam mana tergantung amalnya. Kalau orang-orang alim soleh, maka rohnya kembali ke syurga. Itu dia. Kalau orang-orang yang setengah baik, setengah tidak, maka dia ada antara bumi dan langit. Dan kalau dia orang kafir, ada di sijin. Ada orang baik-baik di illiyin. Tergantung daripada amal ibadahnya. Jadi, kita wajib percaya annal mauta haqqun. Mati itu pasti. Berpisahnya badan dengan roh kita. Roh kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Demikian. Jadi saya tidak terlalu jauh. Mati tarekat, mati hakikat, mati ma'rifat. Kini bertanya saja mungkin belum terlalu fasih, belum terlalu maklum apa kematian demikian. Mari kita maklum saja pokoknya kita mati bertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Mari kita selalu berbuat baik dengan tulus ikhlas dasar keimanan ketakwaan pada Allah. Amin. Pak Hanafiah. Baik. Lanjut. Bapak minta penjelasan masalah caleg kemarin yang memberikan telur 1 tri untuk dicoblos. Terus dia capiknya. Nama orang terus bilang orang itu haram, munafik. Mana hukumnya? Dari Aziz Kabula, Peringga Jurang Utara. Siapa suruh memberi? Banyak yang demikian. Dia ngambil lagi. Bahkan ada ngambil semen. Sudah dia berikan, sumbangkan pada satu RT RW. Untuk musola. Kedung belum pakai, dia ambil lagi semennya itu. Kenapa? Dia memberi tidak ikhlas lillah ta'ala. Kalau kita memberi lillah ta'ala, maka kita tidak akan ngambil kembali. Nabi bersabda, Al-aidu ala hibati kalbi yaqi'u summa yakulu qayahu. Orang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing muntah.
Anjing muntah, kemudian dia makan lagi muntahnya, dia jilat lagi muntahnya. Itu ibaratnya orang sudah memberi, dia ngambil kembali. Tak kena kecewa, tak kena marah, karena tidak ikhlas. Hanya seperti itu kejadiannya. Rugi dagang tuak. Itu ibaratnya. Kasihan. Baik, jadi cara demikian haram hukumnya. Mengambil kembali pemberian, bahkan marah pada orang yang diberinya. Ya Allah, kasihan. Stres. Apakah boleh kita puasa dan solat kalau haidnya sudah lebih 14 hari? 15 hari, Bu. 15 hari. Kemudian mandi. Kalau ada keluar, maka itu adalah istihadah. Sah puasanya, sah solatnya. Tapi kalau masih belum 15, berarti masih darah haid. Kalau sudah lewat 15, wajib mandi, wajib puasa, dan wajib solat. Demikian kepada pelinggih dah. Ya, insyaAllah. Mana ananda? Baik zuriat dan solihah. Mudah-mudahan sehat, walafiat, menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Apakah boleh kita puasa dan solat kalau... Oh iya, sudah tadi. Kenapa diulang? Masya Allah. Lanjut je. Ya. Pak Tuan Guru, semoga sehat. Amin. Sama dengan kita. Anda juga selalu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang yang selalu mulut ipar tidak berhenti menggunjing dan memfitnah dari Mas Huryadi, Timba Gerah. Kalau tidak keliru, Timba Gerah ini wilayah Mas Bagi ya. Mas Bagi ya. Para pendengar, menggunjing dan memfitnah. Masya Allah. Al-ghibah wa namimah. Kedua-duanya diharamkan masuk surga. Disebutkan di pintu surga, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin namamin dayusin. Kamu hai surga haram. Surga. Dayus juga haram masuk surga. Orang yang riba haram masuk surga. Orang sombong haram masuk surga. Orang suka minum minuman keras haram masuk surga. Tulisan di pintu surga. Besok Pak Hanafi masuk surga, mungkin tulisan itu masih ada. Apalagi Pak Dr. M. Syukri, mudah-mudahan dapat melihat tulisan itu, mungkin masih. Mas Huryadi, Timba Gerah. Demikian pada Anda. Jangan ada orang memfitnah, menggunjing, dan seterusnya. Waktu Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa kaum banyak purnal asir, tuksirnal lakna? Kalian banyak yang tidak taat setia pada suami. Yang kedua, banyak di antara kalian yang yaitu banyak memfitnah, menggunjing, ngadu domba, dan seterusnya. Nauzubillah min dzalika. Ya. Lanjut. Mami Tuan Guru, dia mau tanya apa boleh kita nasihatin saudara yang pinjam uang untuk disia-siakan dari montong. Para pendengar, harusnya dong. Masa kita biarkan saudara kita cilaka, menderita, dapat bahaya, kerugian dan sebagainya. Bisa habis uangnya dan dia pakai minjam juga itu. Ujungnya apa? Bisa jadi nanti lapor ke polisi, tangkap, masuk penjara. Itu dia. Kenapa? Karena dia dulu banyak hutang dan hutang itu dipakai untuk yang sia-sia. Untuk judi online. Untuk apa dan apa yang tidak ada manfaatnya. Oh, nanti bayar hutangnya susah juga. Sulit dia bayar hutang. Ya Allah. Jadi dari sana sini dapat dosa. Wajib diingatkan. Okay? Cara mengingatkannya tentu dengan kasih sayang. Lemah lembut gitu. Supaya dia selamat dari bahaya yang menimpanya montong. Terima kasih. Baik. Ini Tuan Guru. Semoga sehat walafiat. Gimana hukum makan telur antara lain telur buaya? Apa buaya bertelur ya? Telur biawak, telur lebah, telur ular. Wow. Hamba Allah bila kembar. Seperti ini para pendengar jelas. Okay? Telur yang berbahaya. Kan telur ular nempel.
Biawak juga demikian. Saya juga tidak tahu buaya bertelur apa tidak. Apa dia tidak nempel juga. Walaupun tidak nempel, tetap haram hukumnya. Okay? Baik. Kenapa? Buayanya juga haram, ularnya juga haram. Biawaknya juga haram. Maka telurnya juga ikut haram. Pama ada anjing nanti bertelur. Telur anjing juga haram. Telur babi juga haram. Baik, okay? Mana yang halal hajalah bila kembar, yang sudah jelas, mari kita makan biar sehat, tidak takut khawatir nanti ada yaitu pama racunnya, ada bisanya dan seterusnya. Okay? Terima kasih Anda. Baik, tinggal sedikit. Pak Tuan Guru, apa hukumnya membaca syahadat pada khutbah Jumaat? Apakah boleh khatib tidak duduk di antara dua khutbah? Kita baca khutbah pertama hamdalah. Alhamdulillah namadu wa nasta'inu nasta'inu. Auzubillah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah. Baca syahadat itu tidak wajib. Yang wajib adalah yaitu salawatnya dan wasiat takwa. Walaupun demikian, tetap juga demi penyempurnaan kita punya khutbah, baca syahadat apa salahnya, apa jeleknya. Walaupun tidak wajib, apa sunat. Kita baca walaupun tidak wajib, baca supaya sempurna dan indah kedengarannya, cantik kedengarannya. Kalau khutbah itu ada syahadatnya, ada salawatnya, ada hamdalahnya, ada wasiat takwanya, ada ayatnya, nanti ada doanya. Okay? Hamdalahnya pertama. Demikian. Okay? Jadi syahadatnya tidak wajib, yang wajib salawat, wasiat takwa. Tapi walaupun demikian, apa malasnya kita membacanya, sempurna jadinya. Kita punya khutbah. Puji syukur pada Allah, kita sudah baca khutbah. Mudah-mudahan jadi amal ibadah kita. Okay? Sekitar kurang lebih 50 tahun dalam kota Selong. 50 tahun. Okay? Kita baca khutbah. Mudah-mudahan ada pahalanya. Ada pahalanya. Paling saya senangi baca khutbah di rutan penjara. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan, "Ya yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin am." Engkau dapat menyadarkan seorang saja. Jadi orang sadar, insaf, taubat, nasuha, taat, bakti, iman, takwa lebih berharga. Seorang yang kau sadarkan pada engkau memiliki kekayaan yang paling berharga bagi orang Arab, yaitu onta yang merah. Sekarang mobil yang mewah. Lebih berharga. Satu orang sadar. Pulang keluar dari penjara, nanti taubat dia. Jadi orang baik-baik lebih berharga daripada engkau punya kekayaan yang sangat mewah. Demikian maniknya. Terima kasih kepada Anda. Baik. Saya pernah jadi khatib di Masjid Agung Taliwang. Itu masjid apa namanya? Gitu. Yang ada di kota Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Juga di PT Newmont. Juga di Masjid PT Newmont. Jadi khatib di sana. Tapi kalau Jerewe hanya ceramah aja di masjid besarnya. Kemudian di masjid yang ada di lingkar selatan Wisma Haji Mataram. Juga di yaitu di kota Mataram sendiri 3 kali. Di Kanwil, di wilayah apa? Dinas Pertanian di Narmada, sebelah timur Narmada. Baik, mudah-mudahan semua itu jadi amal soleh kita. Ya. Ini hilang sebagian pertanyaan kalinya. Dari siapa? Apa bukan
katamu angkat, tapi keadaanku yang 2 hari malam itu langsung tidak bisa keluar suaraku. Maaf. Ya, apa ini? Tak tahu saya. Maafkan kami ya. Saya sangat menyayangi. Siapa ini? 821. Iya. Saya selalu, Pak Ustaz, apa boleh kita menambah rakaat solat duha? Kan sudah tadi. Pokoknya solat duha itu 2 rakaat. Sekali salam itu 4 rakaat, sekali salam boleh. Tapi sekali tahiyat. Mau 2 sampai 12 rakaat boleh juga. Silakan. Sepuas Anda solat sunat duha sampai 12 rakaat atau lebih. Boleh. Sama dengan solat tahajud. Mau 8, mau 12, dan seterusnya boleh. Yang mau tanya, ada orang bersaudara laki 3, perempuan, tapi yang dijadi warisan cuman laki saja, yang perempuan tidak dikasih. Terus kalau ada hasil, lawannya dia berikan saudara-saudaranya cuman beras saja 25 kilo. Sampai saudara-saudaranya yang perempuan meninggal tidak dikasih. Gimana hukumnya? Apakah orang tuanya salah dan si anak laki itu yang ikut dosa? Kalau itu warisan, artinya dibagi setelah meninggal dunia orang tua. Maka wajib dibagi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ilmu faraid. Yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan wajib dapat 1 bagian. Kecuali ada yaitu kesepakatan untuk dibagi sama, laki sama, perempuan sama. Tapi kalau kembali pada hukum Al-Quran, maka yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Itu dia, wajib diberikan pada saudara perempuan. Itu adalah haknya. Okay. Kalau tidak dikasih, maka saudara-saudaranya yang tidak beri itu yang dosa. Orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Sudah terserah kepada anak-anaknya. Anaknya yang punya tanggung jawab membagi warisan sesuai dengan hukum agama. Kalau tidak, apalagi tidak diberikan kepada saudara perempuannya, dosanya bagi saudara-saudara lakinya yang memakan harta warisan untuk saudaranya perempuan, yang dimakan makanan yang haram. Nauzubillah, dan sampai ibadah tidak terima Allah gara-gara makan makanan haram yang mestinya untuk saudara warisan tidak dikasih. Itu dia. Nauzubillah min dzalika. Ya. Dan lagi. Bagaimana dengan solat sunatnya orang yang selalu solat sunat saat orang membandakan azan? Berarti orang itu tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala menjawab azan, baca doa setelah azan. Baru setelah itu kita solat sunat qobliyah. Nabi bersabda, siapa-siapa yang menjawab azan dan baca azan, membaca doa azan, jadi bukan dalam keadaan solat, maka dia wajibat syafaati lahu yaumal qiyamah. Wajib orang itu akan dapat syafaatku besok hari kiamat. Siapa-siapa yang menjawab azan dan baca doa azan, baru dia solat sunat qobliyah. Demikian. Jadi kalau tidak menjawab azan dan tidak membaca doa azan, tidak dapat syafaat Nabi SAW besok hari kemudian. Kalau semua kita mengharapkan syafaat Nabi, pembelaan Nabi nanti di hari kemudian. Biar kita pada selamat masuk surga. Amin. Makasih. Ya. Dari siapa? Makasih ada doanya para pendengar semuanya. Cara, mau nanya cara biar tidak dendam Ustaz, gimana ketika kita diam terus disalah-salahkan, gimana Ustaz? Dia enggak bisa melawan. InsyaAllah.
Para pendengar, bicara itu perak, diam itu emas, kata orang. Daripada kita bicara yang nanti akan menyinggung atau akan menyebabkan terjadi pertengkaran dan sebagainya, lebih baik kita diam. Okay? Imam Ghazali mengatakan, hadza zamanu sukut luzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Ini zaman kita lebih banyak diam pada bicara dan lebih banyak tinggal di rumah pada keluyuran. Waridha bil qut, makan apa adanya rezeki yang kita berikan Allah, yang berlebihan tapi dari haram. Ila antamut, sampai ajal datang menjemput nyawa, tetap keadaan demikian. Lebih baik kita banyak diam pada banyak bicara pasti banyak dosa. Man kasura kalamu kasura khata'uhu. Siapa banyak ngomong pasti banyak dosanya. Kecuali untuk penting-penting, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dan seterusnya. Ada peninggi, terima kasih. Baik, lebih baik diam daripada kita bertengkar. Apalagi nanti bulan Ramadan, kalau ada orang caci maki kamu, sabda Nabi, caci maki engkau, maka falyakul inni shaim, ada yang caci maki kita, mencela kita, menghina kita, lawan kita, mengajak kita bertengkar, maka jawablah, saya sedang puasa. Pasti tidak terjadi pertengkaran. Itu dia, lebih baik kita diam. Jangan dilayanin orang demikian. Pak Tuan Guru, gimana caranya agar hati tetap tenang, tabah, sabar hadapi orang yang benci sama kita, dan agar selalu sabar dalam menerima kehidupan yang serba kekurangan. Apalagi sekarang ini semua serba mahal, tidak berani banyak makan karena beras mahal. Nah, moga didengarkan oleh pemerintah yang punya wewenang dalam hal ini. Diupayakan biar murah harga beras. Mau masuk bulan suci Ramadan, kasihan orang miskin. Itu dia para pendengar. Gimana caranya? Pertama yaitu banyak berdoa kepada Allah. Doalah kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnah ta'atan hafizah tu'minu biliqa'ika taqna'u bi'ata'ika tarda biqada'ika la haula wala quwata illa billahi al. Mohon supaya tenang hati dan pikiran. Kemudian anda banyak zikir pada Allah Ta'ala. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Ini dan zikir pada Allah, jiwa akan menjadi tenang. Dan anda selalu disiplin solat. Sungguhnya manusia dicipta suka berkeluh kesah. Dapat kenikmatan, dia jadi sombong, pelit. Tapi kalau dapat ujian, cobaan, sulitan, maka dia itu menjadi putus asa, ilam sholih, wali orang yang disiplin solatnya. Kemudian setelah itu kiranya kita banyak baca istighfar. Allah jadikan hati jadi tenang. Allah beri jalan keluar dari kesulitan. Yang tiga, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, sabda Nabi. Itu bunyi doanya. Okay? Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Ada doa yang lain. Bagi kita ridha nerima qada qadar Allah. Allahumma inna nas'aluka sihata wal ifata wal amanata husnal khuluq wa ridha bil qadar. Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, tentu lahir batin. Wal ifata, jadi orang tindih, jauhkan daripada yang haram. Wal amanah, jadikan kami jadi hamba-Mu yang amanah ya Allah. Husnul khuluq, jadi orang baik akhlaknya, sabar. Waridho bil qadar, jadikan kami Allah hamba-Mu yang ridho menerima qada dan qadarmu ya Allah. Itu dia. Jadi mudah-mudahan dan jadi orang ridho menerima qadar. Di situ ada hikmah di balik sulitan penderitaan. Amin. Allahumma amin. Dan ingat sabda Nabi mengatakan bulan Ramadan rezeki orang mukmin yang taat ibadah kan ditambah-tambah. Syahrun zadu fihi rizqul mu'minin. Tahun Ramadan rezeki orang beriman kan ditambah-tambah oleh Allah. Mari kita yakinkan sambil berdoa kepada Allah, moga-moga jadi kenyataan. Ya, baik. Gimana caranya menghadapi tangga yang tidak suka sama kita? Apa kita harus menghindar, tidak banyak bergaul sama dia karena takut nanti bisa bicara salah dan berdosa
Kita tidak salah harus menghindar, tidak mau terlalu banyak bergaul, tapi tiang tidak dendam, cuma tidak mau ikut bergosip. Betul, itu bagus. Pada kita diajak bergosip, gonjeng, ngomongin orang, lebih baik kita menghindarkan diri. Jangan ikut berdosa. Walaupun kita tidak ikut gosip, tapi kita mendengarkannya, kita ikut juga dapat dosa. Orang menggosip, kita mendengarkan, kita dapat dosa. Kenapa? Kita biarkan orang gosip, tidak kita hindarkan, dan tidak mencegahnya. Dosa juga bagi kita yang mendengarkannya, kasihan. Terakhir. Baik. Al-Mukarram, apa boleh kita laporkan kalau seorang isteri minta cerai terus kepada suaminya ke pengadilan agama untuk minta ganti rugi pernikahan? Wah, ini dia. Zaman sekarang banyak orang demikian. Jangankan dah kahwin, belum kahwin saja, dah habis-habisan yang laki. Kemudian si perempuan ganti, pindah haluan. Pacaran dengan laki lain. Padahal pemberian orang dah habis-habisan. Boleh dilaporkan perbuatan menipu kita. Dan pernah terjadi. Dan itu sampai pemberian dari si laki diambil dari yang perempuan. Kenapa? Sudah diberikan rumah dan sebagainya. Tinggal tempatin untuk kahwin. Tahu-tahunya dia kahwin dengan laki lain. Enak aja dia pakai rumah tersebut. Itu juga seorang isteri. Sudah dia itu menerima segala pemberian-pemberian. Terus dia minta cerai. Terus pemberian suaminya semuanya ditengkem. Dia bawa ke rumah orang tuanya. Ini namanya tipu daya. Besok di akhirat akan terima akibatnya. Jangan ada dusta di antara kita. Yang ada tipu daya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa melakukan tipu daya, dia bukan umat saya. Sabda Nabi SAW. Para pendengar, inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat gunanya. Semua kita mudah-mudahan rasa bahagia, senang, gembira, syukur, menerima datangnya bulan suci Ramadan. Mudahkan rezeki kita, diberikan kesehatan lahir batin, dan ditingkatkan iman takwa kita pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin. Ya Rabbal Amin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.